di Timur Tengah, tidak hanya di Palestina, di Irak, di Yaman, di Libya, mereka merasakan tercabutnya rasa aman, khususan di Palestina. Palestina yang dirampas, Palestina yang diokupasi, yang dianeksasi. Untuk itulah hadirin yang dimuliakan Allah, jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah aturan yang dipedomani oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dipedomani oleh leluhur kita, orang-orang saleh yang mulia, yang tidak sudi satu jengkal tanahnya dirampas dan dianeksasi, dikuasai pihak lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, namun jangan pernah melampaui batas, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai perilaku yang melampaui batas. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sejak turunnya ayat ini sampai hari ini, para fuqaha, ahli fikih dari berbagai mazhab menyuarakan atau menuliskan satu kesimpulan bahwa kita tidak boleh, hadirin yang dimuliakan Allah, menyerahkan nyawa kita, menyerahkan harta kita, menyerahkan kehormatan kita kepada orang yang hendak merampasnya, apalagi yang merampasnya itu adalah musuh-musuh Allah yang terkutuk, musuh-musuh Allah yang ingkar kepada Allah, sombong menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat, sekaligus ini menjadi ajaran yang ditujukan kepada kita, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka mereka sejatinya adalah orang-orang yang mati syahid. Dan sekaligus ini adalah antitesa dari ajaran selain ajaran kita yang menawarkan tipu daya. Ada juga yang menawarkan kasih sayang semu. Jika ditampar pipi kanan, serahkan pipi kiri. Wallahi, agama kita tidak mengajarkan demikian. Agama kita mengajarkan keperwiraan. Kalau Anda hendak dirampas hartanya, kalau Anda hendak direndahkan kehormatannya, maka jangan berpangku tangan, jangan diam saja, pertahankan itu. Dan jika Anda mati karena mempertahankan yang benar ini, itulah kesyahidan. Untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang harus kita pahami, ajaran yang diajarkan Nabi dan turun-temurun kaum muslimin memiliki sifat perwira. Dan catatan hadirin yang dimuliakan Allah, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala lahirkan kita di zaman ini, di masa ini, di masa belum pernah kaum muslimin mengalami penindasan, kehinaan sebagaimana masa di mana kita hidup hari ini. Dulu orang memuliakan kita, dulu barat sebelum era Renaissance mencidrai kita saja mereka nggak berani, hadirin. Hari ini perhatikan, wahai kaum muslimin yang mulia, perhatikan bagaimana kondisi nyata kaum muslimin hari ini. Ada kaum muslimin di Myanmar yang mesti terusir dari tanah kelahirannya. Ada kaum muslimin di Palestina, sejak neneknya lagi sudah terlahir dan bertempat tinggal di situ. Lalu kemudian datang para pengungsi dari Eropa sana, karena ditolak dan dianeksasi atau kemudian dilecehkan di Eropa sana, datang menghibah-hibah, minta bantuan. Namun kemudian lama kelamaan merampas sejengkal demi sejengkal tanah-tanah kaum muslimin dan orang-orang Arab non muslim yang ada di sana. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah, sudah tepat sejak pertama kali kita melakukan perlawanan terhadap para penjajah di negeri ini, di tanah kelahiran kita ini, di gugusan kepulauan Melayu ini, di gugusan kepulauan yang kita sebut Nusantara ini,
Maka kemudian the founding father, para pendiri negara ini kemudian merumuskan salah satu visi kita, dan itu diletakkan dalam undang-undang dasar bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia, menolak segala bentuk penjajahan. Untuk itu sikap kita jelas, dan ini menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia, menolak penjajahan dimanapun penjajahan itu berada, dan hak kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan itu yang terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah, untuk masyarakat Palestina, khususan muslimin Palestina. Anda jangan lupa, sudah ratusan tahun, bahkan mungkin 1000 tahun lebih, kaum muslimin sudah tinggal di situ beranak pinak. Tiba-tiba sekali lagi saya ceritakan, ada para pendatang, konon ketika datang dia katakan, kami dibantai di Eropa sana, kami dibunuh di Eropa sana, tolong terima kami, jangan matikan harapan kami untuk bisa hidup damai di tanah Palestina. Lalu kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, hari demi hari ternyata niatan busuk mereka kelihatan. Di balik kedatangan mereka ada teologi Zionis, sebuah gerakan mengacu kepada Bukit Zion versi mereka. Mereka meyakini kalau mereka berkumpul di tanah Palestina yang kata mereka dulu pernah menjadi kampung halaman bagi nenek moyang mereka, maka hal tersebut akan memicu kedatangan Mesias. Hal tersebut akan memicu kedatangan juru selamat mereka, dan juru selamat mereka itu akan membawa mereka kepada kejayaan bangsa Bani Israel. Sikap rasis dan sikap yang tidak dapat dibenarkan untuk kondisi hari ini. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah, pertama sebagai muslim bangsa Indonesia, kewajiban kita hadirin yang dimuliakan Allah adalah menolak penjajahan dan ketidakadilan, apalagi bentuknya aneksasi dan okupasi, perampasan tanah. Jangan lagi ada di antara kita hadirin yang dimuliakan Allah menawarkan solusi yang solusi tersebut tidak datang dari agama mereka, karena ada sebagian orang menawarkan solusi agar masyarakat Palestina, khususnya kaum muslimin Palestina, keluar dari bumi Palestina dengan alasan yang demikian itu adalah lebih maslahat. Padahal ajaran ini atau pendapat ini atau fatwa ini tidak pernah datang dari ulama-ulama kita mulia dari era-era sebelumnya, karena agama kita mengajarkan sikap keperwiraan, agama kita mengajarkan keberanian, bukan sikap kepengecutan. Dan saya rasa hadirin yang dimuliakan Allah, kalaulah fatwa ini dibawa pada kondisi kaum muslimin di Indonesia 100 tahun sebelum hari ini, maka kita tidak akan pernah merasakan kemerdekaan. Hanya karena kita bermodalkan bambu runcing dan mereka bermodalkan peluru dan mesiu. Lalu kemudian fatwa ini dibawa untuk kaum muslimin Indonesia ketika itu, seluruh kaum muslimin di Indonesia, karena kalian tidak berimbang melawan Belanda, maka yang kalian harus lakukan adalah keluar dari bumi Indonesia, cari bumi yang lain. Kalaulah fatwa itu dipertegas atau disampaikan, dikeluarkan 100 tahun sebelum hari ini, maka tidak pernah ada kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Tapi sebaliknya hadirin yang dimuliakan Allah, pemegang saham terbesar kemerdekaan bangsa Indonesia ini adalah para ulama. Para ulama lah yang kemudian membangun basis-basis perlawanan, mulai dari madrasah Masjidil Haram. Ada beberapa ulama yang memang tidak bisa pulang ke negerinya Indonesia ini, membangun kekuatan melalui pengajaran-pengajaran, majelis-majelis ilmu di Masjidil Haram. Ada misalnya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, karena beliau pernah mengobarkan perlawanan di tanah Banten kepada penjajahan Belanda. Akhirnya dalam pelarian kedua beliau ke tanah haram, beliau tidak bisa pulang lagi ke
Batavia, ke tanah Jawa, ke Banten, nggak bisa pulang. Tapi yang demikian tidak meredupkan gelora jihad beliau, sehingga ketika beliau menjadi seorang pengajar di Masjidil Haram, menjadi Syekh Syafi'iyah di tanah suci, di tanah haram, di Mekah ketika itu, beliau manfaatkan yang demikian ketika mengajar para tulabnya untuk menggelorakan semangat kemerdekaan, untuk menggelorakan semangat jihad melawan para penjajahan. Dan sejatinya hadirin yang dimuliakan Allah, inilah visi para nabi, dan inilah visi yang dibawa oleh kaum muslimin di awal waktu, atau salafun salih, sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana tidak hadirin yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam buku-buku hadis, bahkan sering sekali ulama-ulama tafsir menukilkan riwayat ini, yaitu ketika Jenderal Rustum, salah seorang jenderal Persia, menuliskan kepada panglima kaum muslimin ketika itu agar mengirimkan utusan karena dia mau dialog. Diutuslah seorang sahabat Ansor namanya Sa'ad bin Rabi'. Datanglah Sa'ad bin Rabi'. Begitu datang, terjadilah diskusi. Sa'ad bin Rabi' ditanya, "Maja abiku, sebenarnya apa visi kalian sehingga kalian datang ke tanah Persia, sehingga kalian menantang Persia sebagai salah satu negari adidaya ketika itu?" Dan ingat hadirin yang dimuliakan Allah, ketika itu keberanian kaum muslimin menantang Persia adalah tanda kutip keberanian yang terlihat sebagai keberanian asal berani, dalam artian karena menurut perhitungan militer harusnya kaum muslimin sebagai kekuatan yang baru tumbuh itu nggak akan mungkin bisa melawan Persia. Persia ketika itu salah satu kekuatan besar dunia selain Romawi, pasukannya besar, teknologinya juga luar biasa. Tapi peperangan sejatinya bukan di situ. Peperangan sejatinya bukan di korban, bukan di banyak korban. Tapi sejatinya peperangan adalah mentalitas dan kesabaran. Dan kaum muslimin sudah ditempa dengan rasa sabar yang luar biasa. Akhirnya ketika ditanya kepada Sa'ad bin Rabi', apa sebenarnya visi kaum muslimin sehingga datang menantang Persia di tanah Persia, kemudian Sa'ad bin Rabi' mengatakan, kami datang linukhrid man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang untuk memerdekakan orang-orang yang tadinya dipaksakan untuk menghamba sesama manusia menuju kemerdekaan sejati, menghamba hanya kepada Tuhannya manusia. Karena di era itu ada yang disebut dengan perbudakan, dan Islam datang untuk menghilangkan perbudakan tersebut, penghambaan kepada sesama manusia, sehingga hilanglah hak merdeka orang tersebut, terampas. Nah, itu yang ditawarkan Islam, tauhid, bahwa kita hanya menuhankan Allah, menjadi hamba Allah, dan kita tidak pernah terpasung dengan peribadatan kepada kekuatan apapun selain Allah. Yang kedua, kata Sa'ad bin Rabi', linukhrid man sya'a min jawril adyan ila adlil Islam. Kami datang untuk menawarkan kemerdekaan berupa kelaliman isme-isme palsu menuju keadilan Islam. Karena dahulu hadirin yang dimuliakan Allah, negara-negara besar itu dikuasai para pemodal, istilah kita sekarang oligarki, sehingga para pemodal tersebut, para bangsawan tersebut merasa berhak untuk memiliki budak dan memperbudak orang. Maka kaum yang diperbudak, wilayah yang dikalahkan dan kemudian dieksploitasi, mereka kehilangan kemerdekaan, mereka kehilangan kesejahteraan. Dan Islam datang bukan kemudian untuk menghisap sumber daya suatu bangsa, kemudian sumber dayanya kita bawa ke tempat kita, pada saat yang sama bangsa tersebut akhirnya menderita miskin. La wallahi. Yang kita tawarkan adalah keadilan, yang kita tawarkan adalah kesejahteraan. Makanya begitu Islam masuk ke suatu tempat, tidak kemudian tempat tersebut
serta merta dipaksakan kekuasaan Islam di situ, lalu kemudian sumber daya alamnya direbut, diambil, sebagaimana yang terjadi pada penjajahan-penjajahan dilakukan Eropa dan Barat. Kita sangat berpengalaman dalam masalah ini. Bagaimana hasil bumi kita, cengkeh-cengkeh kita, lada-lada kita, rempah-rempah kita diambil dengan cara paksa, dengan perniagaan yang tidak berimbang dan tidak berkeadilan. Lalu kemudian rempah-rempah itu dibawa ke Eropa, dibawa ke Barat, dan diperjualbelikan dalam komoditas barang dari Timur. Dan sampai hari ini kita juga pun memiliki pengalaman itu. Ketika sumber daya kita dikorek, digali, tetapi ternyata apa yang digali dan ditambang ini tidak memiliki korelasi dengan kesejahteraan masyarakat setempat dan bangsa Indonesia secara umum. Nah, maka kedatangan kaum muslimin ketika itu ingin menaklukkan kelaliman Persia, karena Persia ketika itu tidak menegakkan asas keadilan. Maka poin ketiga, ketika ditanya kepada Sa'd bin Rabi', apa maksud kalian datang ke Persia ini? Kata Sa'd bin Rabi', kami datang untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya keadilan Islam. Karena pada saat itu hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang diperbudak oleh Persia, sehingga yang namanya kesejahteraan sulit. Dan catatan dari apa yang disampaikan Sa'd bin Rabi' ini menunjukkan visi kita, bahwa ajaran agama Muhammad SAW bukan hanya ajaran fisik, bukan hanya ajaran ibadah, tapi juga ajaran keperwiraan, namun juga ajaran untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar rohbaniyah, kerahiban saja, sholat 5 waktu pakai berjamaah, lalu kemudian tidak memiliki pandangan sistem ekonomi, sistem politik, sistem bermasyarakat. Kalau ada kelompok agama seperti itu, itulah sekuler namanya. Sekuler itu bukan sekedar ada orang berpolitik tapi marah kalau agama dibawa ke politik. Sekuler itu juga adalah ada orang beragama tapi nggak mau cerita politik, karena baginya agama ya agama, nggak ada urusan agama dengan sistem politik, sistem ekonomi, sistem bermasyarakat. La wallahi hadzal jahal. Ini adalah kebodohan dan sikap sekuler gaya baru. Begitu banyaknya buku-buku para ulama yang menerangkan bagaimana keuangan negara. Karena Islam itu pernah eksis dalam bentuk negara dan kekuatan. Kok bisa-bisanya ada orang bodoh yang mengatakan Islam nggak punya kaitan dengan itu semua, lalu kemudian hanya mengajak orang sholat berjamaah, ngaji dan ngaji. Hada jahal. Ini adalah kejahilan baru. Padahal buku sudah ditulis tebal-tebal. Bahkan terkadang buku-buku itu lebih tebal dibandingkan buku-buku fikih yang kecil-kecil. Nah, untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah, sikap muslim, khususnya muslim Indonesia, harus jelas dalam konflik ini. Jangan ada lagi muslim yang mengatakan bahwa bangsa Palestina salah dalam hal ini. Ini menunjukkan walaknya salah. Ini menunjukkan juga tauhid dan akidahnya cacat. Karena ujung dari tauhid yang benar, akidah yang benar, keyakinan yang benar adalah wala wal bara. Kalau kepada kaum muslimin walaknya cacat, dan pada saat yang sama Zionis gak pernah dia kritisi ini orang tauhidnya cacat, akidahnya cacat. Karena muslim yang benar, dan ini sesuai dengan sikap bangsa kita, menolak segala penjajahan, menolak perampasan yang dilakukan bangsa lain. Untuk kasus Palestina dan Israel, hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang sekarang menyebut dirinya bangsa Israel, pendatang di negeri itu, dan ketika mereka datang ke Palestina, pastilah bukan tanah kosong. Sudah ada masyarakat, bangunan rumah, bahkan sistem pemerintahan. Sehingga ketika mereka masuk di situ, Simon Peres itu menandatangani fakta
politik bahwa dia siap tunduk dengan regulasi dan konstitusi yang sudah berjalan di Palestina. Sekarang hal itu berubah. Bisa-bisanya para pendatang yang populasinya hanya 35% menguasai lahan 65-70% dari tanah Palestina. Dan pada saat yang sama orang yang sejak neneknya sudah terlahir di situ, dan dia terlahir di situ, besar di situ, populasinya 65-70%, hanya dikasih secuil dari tanah Palestina. Kalau Anda belajar ilmu politik, inilah yang disebut dengan okupasi. Dan sangat disayangkan hari ini ada ustadz-ustadz yang nggak ngerti ilmu politik, hanya S1 di luar negeri misalnya, berfatwa tentang politik. Padahal pada saat yang sama dia mengatakan kalau nggak punya ilmu jangan berfatwa. Dan dia juga nggak punya ilmu tentang ilmu politik, ilmu ketahanan. Maka kita katakan kepada mereka, uskut anta wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Anda diam, Anda jangan berkata kalau nggak punya ilmunya. Sebagaimana Anda juga menyuarakan jangan berkata-kata kalau nggak punya ilmu, maka kita suarakan hal yang sama. Kalau Anda nggak punya ilmu tentang ilmu ketahanan dan pertahanan, nggak punya ilmu tentang ilmu politik dan kebijakan luar negeri, jangan berfatwa di situ. Sukutuka ahsan, diammu di situ lebih baik, tidak menyakiti kaum muslimin dan tidak menyakiti bangsa ini yang anti penjajahan.